Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dhammapada Appamada Wagga bab 2 nomor 24. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Halo teman-teman sedama sekalian, gimana nih kabar pada saat pandemi? Masih sehat? Masih semangat? Semoga semua sehat-sehat aja ya di masa pandemi gini, dan semoga yang terkena penyakit mau covid mau enggak, semoga diberi kesembuhan yang maksimal, dan juga jangan stres ataupun mental breakdown karena tekanan yang ada. Dan buat kita nih yang masih sehat bugar kayak saya, semoga semangatnya nggak pudar sama sekali untuk menjalani hidup walaupun banyak rintangan yang harus kita lalui. Jangan sampai stres maupun mental breakdown pada saat tekanan yang ada. Tapi siapa sih yang nggak pernah kena stres? Orang sakit kena covid, stres. Orang sehat bisa stres. Kayak saya sehat tapi saya bisa stres juga karena saya punya tugas dan lain-lain. Orang pintar bisa stres. Ekspektasi dia mau dapat 100 terus di rapotnya. Apa-apa 100, matematika 100, fisika juga 100, apa-apa 100. Tapi ternyata nilainya 70 atau cuman lulus, dan akhirnya pun dia stres juga. Orang kaya ya nggak usah ditanya ya, turun 1% aja itu saham langsung stresnya bisa 1 bulan lebih. Tadi orang pintar, sekarang orang bodoh ya, atau yang kurang pintar di akademik ya, itu mah nggak usah ditanya, itu dia bisa stres setiap hari mungkin karena takut nggak naik kelas. Orang yang kurang mampu juga bisa stres karena dia bingung biaya hidupin, gimana caranya dia biaya hidupin diri dia sendiri. Jadi semua orang, cowok, cewek, tua, muda, pasti pernah stres. Nah, kesimpulan dari kalimat-kalimat yang tadi saya ngomong itu apa? Nah, kesimpulannya adalah semua orang bisa stres. Jadi jangan kepikiran kalau Anda nih orang paling gak hoki di dunia ini, orang paling sial di dunia ini, tiap hari kena stres mulu, paling menderita terus. Hapus pikiran itu karena semua orang bisa stres. Kenapa? Karena stres adalah kondisi atau emosi alami dari manusia. Nah, solusi kayak tadi, Vin. Gimana caranya? Orang pintar ya pasti maunya nilai 100 lah. Orang dia merasa diri dia pintar kok. Orang kaya ya pasti pengen untung terus lah. Ya kalau nggak untung mah ngapain gua bisnis? Nah, itu tuh yang harus dihapus pikirannya. Kita nih harus realistis. Kalau kita ini cuman manusia, jangan berharap kita nih sempurna terus setiap saat. Jangan apa-apa kita tuh mikir pasti untung terus setiap saat, untung besar terus, bisa beli Lamborghini tiap bulan. Jangan berpikir kayak gitu, karena itu ada realita hidup. Kita pasti ada up and down. Jadi jangan berekspektasi Anda terlalu tinggi, apa-apa nilai rapotnya harus 100, fisika harus 100, matematika harus 100, untung Anda harus 7M terus per bulan. Ya kalau bisa bagus sih, cuman kalau gagal jangan stres, jangan sampai depresi, jangan sampai gila ya, tapi ya realistis aja gitu. Dan MP Neri pun pernah berkata, salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres adalah menerima hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan kemampuan Anda, tapi hasilkanlah yang maksimal terhadap kemampuan yang Anda miliki. Dan itu yang tadi saya ceritakan merupakan penyebab stres yang Anda bikin sendiri, yaitu tekanan atau beban yang Anda bikin sendiri. Dan apakah cuma tekanan dan tuntutan yang menjadi penyebab stres? Ya nggak mungkin lah ya, pasti banyak lagi. Nah, gangguan mental itu termasuk penyebab stres. Gangguan mental, gila, halusinasi, penyakit jiwa, rumah sakit jiwa atau gimana, Vin?
itu juga gangguan mental ya, tapi itu yang udah berat. Nah, yang kita bahas ini yang agak ringan, yaitu overthinking, nervous, deg-degan. Nah, itu gangguan mental yang agak ringan. Nah, gimana solusinya, Vin? Nah, solusinya adalah sadari dulu kenapa Anda bisa begitu. Karena orang gila mana yang sadar kalau dirinya sedang gila? Nah, Anda kan ya nggak mungkin dong. Nah, Anda harus sadari dulu nih, kenapa saya bisa overthinking. Contoh deh, untuk cari solusinya ya bareng-bareng, kita ambil contoh kayak saya. Saya 3 hari itu baru kerjain tugas uprak ini. Padahal deadline-nya atau tugasnya itu dikasih 2 minggu yang lalu. Saya overthinking lah, saya nervous, saya deg-degan, aduh gimana dikerjainnya, tinggal 3 hari lagi. 3 hari bukan waktu yang lama, itu waktu yang cepat. Jadi saya bingung dong, aduh bahan-bahan belum ada, saya udah dapat bahan-bahannya. Cuman saya pengennya konsep inilah, itulah, saya pengen yang wah, kayak Mary Riana. Padahal kemampuan saya juga tahu lah ya, saya belum bisa kayak Mary Riana. Walaupun saya bakal mencoba. Tapi karena overthinking tersebut akhirnya saya stres. 2 jaman saya cuma ngelamun kayak orang bodoh gitu di depan laptop, gak tahu ngetik apa. Akhirnya saya sadar, oh iya ya, baru saya ngomong kemampuan saya belum kayak Mary Riana. Gimana cara bikinnya? Ya bertanya kepada orang yang pernah bikin kayak gini. Dan itu siapa? Ya yang kasih tugasnya lah, yaitu ke guru saya. Saya telepon guru saya. Saya cari solusinya. Oh, saya harus telepon guru saya karena saya belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya telepon, saya konsultasi. Nah, itu baru yang namanya mindfulness. Saya harus tahu gimana caranya untuk sadari dulu kenapa saya nervous dan baru cari solusinya. Jangan Anda cuma ratapi, cuman ya udahlah mampus lah gue, nilai gue 0 lah gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kondisi alami manusia atau emosi alami manusia, terus tekanan dan tuntutan, terus ada kekacauan mental yang menjadi penyebab stres, dan kita udah dapat nih solusinya. Nah, biar jadi 4, kita bakal ngomongin hal yang tidak kita harapkan itu menjadi penyebab stres juga loh. Nah, contohnya apa nih? Nah, contohnya kayak COVID sekarang. Siapa sih yang berharap COVID? Dari Presiden RI sampai orang biasa kayak saya juga nggak berharap COVID atau pandemi ini terjadi. Ya, banyaklah efek buruknya terhadap negara maupun saya sendiri. Gitu loh, pandemi ini terjadi. Apakah itu sebuah kesialan bagi saya? Ya, belum tentu juga. Kita harus berpikir lebih luas gitu loh berpikirnya. Tidak semua kejadian di dalam hidup saya yang tidak saya harapkan adalah sebuah kesialan terhadap hidup saya. Itu harus dicatat. Kenapa? Karena yang nggak sesuai yang kita harapkan bukan berarti itu kesialan. Mungkin aja itu adalah sebuah modal atau fondasi kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Misalkan pandemi, ya jangan berpikir ini kesialan gitu loh, tapi mungkin aja 20 tahun ke depan pada saat ada virus baru itu sudah bisa di stop tanpa harus ada pandemi. Tujuan kita bukan untuk menjalani kehidupan bebas stres, tapi tujuan kita adalah untuk mengendalikan stres itu menjadi kehidupan yang bermakna. Saya Calvin Tamalis dari SMA Parma Jakarta.